lagi dengan saya Lili di Bebel Co buku kedua. Ngomong-ngomong saya ingin tahu nih, ada nggak ladies yang pertama kali hadir di Bebel Co ini? Ada? Yang pertama kali, wow selamat datang, wow selamat datang. Tahu nggak ladies, seteguk kopi yang kita minum itu bisa mendadak membuat hati kita itu menjadi rileks. Ada beberapa penelitian itu menyatakan begini, sajian kopi mampu membangkitkan suasana hati kita menjadi jauh lebih semangat. Nah, di Bebel Co ini kopi yang kita minum disponsori oleh Kopi Indonesia. Kopi Indonesia mendatangkan khusus baristanya untuk para ladies bisa menikmati kopi hari ini. Oke, kopi sudah menjadi lifestyle ya untuk banyak orang. Maka dari itu nggak heran banyak orang buat janji dengan teman-teman sosialitanya, buat meeting di kafe-kafe yang favorit bagi mereka. Dan ngomong-ngomong tentang janji nih, seringkali kita buat janji dengan diri kita sendiri. Janji nggak ngomel lagi, janji lebih bangun lebih pagi supaya nggak terlambat, atau janji nggak tunda-tunda pekerjaan. Tapi kenapa ya kita selalu aja gagal? Mungkin kita perlu mencoba menghilangkan kebiasaan buruk. Atau kita sudah pernah berpikir nih bagaimana menghilangkan kebiasaan jelek kita. Apakah mungkin kita bisa menghentikan kebiasaan buruk kita? Nah, untuk obrolan lebih lanjut lagi saya undang pembicara hari ini Cimariani Raharjo. Selamat pagi semua sister. Udah kangen ya? Bebel Co udah berapa lama ini nggak ada? Kangen ketemu kalian semuanya. Ya. Pagi Ci. Gimana nih kabarnya? Ya Lili gimana? Oke. Oke. Ya. Cik Mar, saya dengar-dengar nih. Saya duduk aja ya. Ya, silakan. Cimar, saya dengar nih, Cimar ini punya ini ya, punya usaha bunga kertas, bener gak? Iya, saya memang punya usaha papan bunga ya, papan bunga kertas ya. Boleh tahu nggak namanya apa nih? Lois Floris, Wow. follow Instagramnya, sekalian diiklankan ya. Jadi yang bagi para ladies yang ingin pesen bunga kertas, jangan lupa Cimariani gitu. Ya, juga ada bunga rajut sekarang. Wow, bunga rajut. Ya. Boleh tahu nggak nih Cimar? Kira-kira berapa tahun ya? Nah, Sudah usaha berapa ini, tahun? Ntar, saya tunggu yang lain dengerin dulu. Oke. Mungkin yang lain bisa agak kecilin suaranya dikit Volumenya gitu. bisa dikecilin yang lain. Supaya kita kayak suaranya nggak feedback kalau di depan ini. Oke. Ya, saya sebetulnya memulai usaha ini ketika pandemi. Jadi jalan 4 tahun ini ya. Tapi sebelumnya saya juga memiliki usaha souvenir bersama dengan Bu Eli Hunara. Ya. Nah, waktu pandemi itu sempat tutup kita, usaha kita sempat tutup souvenir itu. Habis itu saya gini, wah usaha apa ya? Apa yang bisa saya lakukan? Terus ya disitulah saya mulai usaha bikin papan bunga. 4 tahun jalan ya. Iya, 4 tahun jalan. Berarti kalau 4 tahun jalan berarti Cimariani ini memulai usaha boleh dikata sudah usia tidak produktif lagi, maaf kata, benar ya? Betul ya? Karena saya sekarang udah 60 tahun loh. Wow, 60 tahun. Iya, 60 tahun. Justru saya ini
banyak belajar dari mama mertua saya, kebetulan hadir di tempat ini. Oh ya. Mama mertua saya ini seorang dokter gigi. Dia praktek sampai usia 84 tahun. 84 luar biasa. Hebat tante. Kalau nggak disuruh berhenti sama anak-anak, dia ini praktek terus. Wow. Dia orangnya rajin, nggak bisa diem ya. Jadi sampai sekarang ini pun kalau orang bilang tidak bisa produktif, dia ini masih terus membaca, belajar sesuatu yang baru, tidak stop. Karena itu saya belajar dari mama mertua saya ya. Berarti saya ini pun masih bisa melakukan sesuatu yang berguna, begitu ya. Tetap Jadi berkarya ya. betul, tetap berkarya. Kalau kita berhenti, kita jadi cepat tua nanti. Belum tua sudah tua. Ya. Saya jadi ingat engkong saya itu usianya 90 tahun. Iya. Dia itu kerjanya keluarga kami itu kelapa sawit. Jadi naik turun ke perkebunan gitu. Waktu usia ke-90 semua anak cucu bilang sudah nggak boleh kerja lagi. Nggak sampai 6 bulan langsung kesehatannya tuh ngedrop. Dalam 2 tahun itu prosesnya keluar masuk rumah sakit, keluar rumah. Jadi memang tidak boleh di stop ya karya. Betul. Selama kita bisa, teruslah kita berkarya ya, menjadi berkat bagi orang lain. Saya juga punya om saya itu umurnya 88 tahun. Sampai sekarang bekerja ikut perusahaan loh, bukan perusahaannya sendiri. Dia masih, karena dia dipercaya bagian pembelian. Jadi sampai 88 tahun justru itu yang bikin dia badannya tetap sehat. Karena dia aktif terus bekerja dan tidak pikun. Itu. Jadi kalau mau tidak pikun teruslah berkarya. Betul. Nah, ngomong-ngomong dalam sebuah karya ya, kita ini perlu yang namanya buat target. Benar ya, ladies ya? Seringkali tuh di awal tahun kita buat target. Siapa yang di sini di awal tahun buat target? Saya biasanya kalau awal tahun buat target buat diri saya sendiri. Janji nggak ngomel lagi, misalnya gitu. Janji lebih rajin lagi tahun ini. Dan janji diet, nggak ngomel lagi. Tapi kenapa ya Cik ya? Kok selalu gagal dengan diri kita sendiri dalam membangun kebiasaan baik? Kira-kira apa sih penyebabnya ini? Ya, jangan putus asa ya. Jadi kalau kita saat ini masih memiliki kebiasaan buruk, sebetulnya dalam diri setiap orang ini ya, ngaku atau enggak ngaku, dia memiliki kebiasaan buruk. Ya, mungkin kebiasaan buruknya suka telat, ya. Suka telat, kemudian suka menunda pekerjaan, kemudian bangun sering molor-molor, bangun siang, kemudian overeating dan sebagainya. Nah, seringkali kita semua, hampir semua memiliki kebiasaan buruk. Nah, karena itu biasanya ya kita kalau awal tahun kan biasanya kita bikin resolusi gitu, resolusi. Nah, apa ya target kita di tahun yang baru ini? Tapi seringkali resolusi kita itu tidak tercapai seperti yang tadi Lili katakan ya. Kita sudah janji-janji, terus kok kita tidak bisa menjalani. Nah, biasanya resolusi kita itu tidak tercapai karena terlalu besar, terlalu muluk, terlalu idealis ya. Misalnya aku mau turun dalam 1 bulan, aku mau turun 10 kilo atau 5 kilo. Kayaknya enggak sesuatu yang tidak realistis ya. Akhirnya begitu kita enggak turun, enggak tercapai, kita terus putus asa. Wah, memangnya aku tidak ditakdirkan untuk kurus, mungkin begitu ya. Tapi sebetulnya kita perlu bikin goal-goal kecil ya. Mungkin bikin ya aku mau turunkan dulu dalam sebulan ini 1 kilo dulu begitu. Tapi terus rutin. Akhirnya kita dalam setahun tercapailah apa yang kita inginkan. Seperti yang dialami oleh Pak Andreas ya. Pak Andreas sekarang sudah lebih kurus saudara. Dia sudah pakai berbagai cara, pakai suplemen sampai masuk ICU.
gara-gara seharusnya dia tidak boleh ikut-ikut program sembarangan karena dia ada sakit jantung lah, darah tinggi lah, itu sebetulnya harus dalam pantauan dokter juga, tidak boleh ikut diet sembarangan. Akhirnya kakak saya bilang, sudah nggak usah diet-diet, yang penting dihitung aja. Dihitung. Jadi ya sekarang dia dihitung makannya, turunnya nggak drastis tapi dia rutin. Paling enggak sebulan bisa turun setengah kilo, 1 kilo gitu. Tapi terus konsisten itu pelan-pelan gitu ya. Jadi kita perlu usaha ya. Betul, betul. Tuhan memberi kita itu kehendak bebas. Kita mau mengikuti kehendak buruk atau kita mau mengembangkan kebiasaan baik. Ya. Berarti ladies, setiap kita itu Tuhan kasih pilihan. Tapi perlu punya kemauan. Betul. Perlu betul. punya usaha untuk menundukkan diri kepada kebenaran. Ya. Tapi ternyata nggak mudah ya. Nggak mudah kita bangun pola yang benar. Cik, ngomong-ngomong, kenapa ya? Kita ini kok lebih sulit menghilangkan kebiasaan buruk daripada menghilangkan kebiasaan baik. Betul. Kebiasaan buruk itu gampang masuknya. Contohnya anak kecil itu loh, kita nggak ngajari mereka bohong, tapi kok belajar dari mana mereka bohong? Dia ngambil makanan, dia bilang, oh bukan aku yang ngambil ya. Padahal tidak ada yang ngajari. Tapi kebiasaan buruk itu sulit untuk dihilangkan. Begitu itu masuk, itu sulit untuk hilang. Dan juga karena kita ini gampang terpengaruh, ya, terpengaruh lingkungan, terpengaruh teman, terpengaruh film yang kita tonton. Jadi kebiasaan buruk itu perlu perjuangan untuk menghilangkannya. Karena pikiran kita ini sudah mungkin bertahun-tahun ya dikuasai ya. Jadi kayaknya melakukannya itu otomatis aja. Keluar kata-kata yang nggak enak itu otomatis. Karena pikiran kita itu sudah dikuasai untuk waktu yang cukup lama. Ya. Gitu. Terus kita harus terus belajar ya. Betul. Membangun kebiasaan baik itu perlu belajar. Perlu waktu yang lebih lama untuk belajar untuk membangun kebiasaan yang baik. Di Yesaya 1 ayat 7 dikatakan belajarlah berbuat baik. Kita harus belajar sampai akhirnya kebiasaan baik itu melekat dalam hidup kita. Saya ingat pembantu saya. Sebelum saya nikah saya punya pembantu namanya Mbak Ni. Nah, Mbak Ni ini orangnya lata, suka lata. Kalau dia kaget yang keluar itu maaf ya, jaran gitu. Jadi kita sehari itu dengar jaran tuh berapa kali, kan ya nggak enak. Terus si kakak saya itu sering menginjilin dia, menceritakan tentang Tuhan. Akhirnya dia mau terima Tuhan Yesus. Dia ingin mengubah kebiasaan buruknya. Nah, kakak saya kalau kaget dia langsung oh Tuhanku. Nah, pembantu saya ini berhasil, saudara. Akhirnya dia ganti, ejaran diganti, oh Tuhanku, oh Tuhanku. Luar biasa, tapi itu perjuangan. Kadang dia juga pernah gagal. Suatu kali Pak Andreas ini datang ke rumah saya, belum nikah waktu itu. Langsung pembantu saya ini dikageti. Mbak Ni, oh Tuhanku, jaran. Lah itu masih dalam proses ya. Jadi kalau kita gagal, jangan patah semangat, terus lakukan terus. Nanti akhirnya yang buruk itu bisa hilang. Ya. Itu ya. Berarti kita memang harus belajar ya. Betul. Ngeluh itu tidak perlu belajar. Ya. Otomatis kita mengeluh sehari-hari, tapi untuk mengucap syukur kita perlu belajar. Ya. Berkata negatif tidak perlu belajar, berkata positif perlu belajar. Marah tidak perlu belajar, tapi sabar itu perlu belajar. Betul sekali.
Cik, sebelum kita lanjut obrolan lebih lanjut, Iya. saya ini ingin manggil seseorang yang menang atas kebiasaan buruknya. Marah tidak perlu belajar, sabar perlu belajar. Betul. Ya, kita panggil ladies, Mili. Oke, halo Mili, apa kabar? Suaranya udah keluar ya ini ya? Udah nggak? Mungkin bawahnya perlu dicek. Nah, Baik, puji Tuhan. ya. Gimana? Mili lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kesibukan saya ibu rumah tangga. Ya, saya lagi belajar untuk bisa memberi value lebih buat orang lain lah saat ini. Ya. Mili kalau boleh tahu anaknya berapa? Anak saya 2, cowok dan cewek, umur 17 dan 14 tahun. Wow, udah lumayan masuk remaja ya. Ya, betul. Kalau boleh tahu nih, kita ini besarin anak nggak mudah ya Mam ya. Ada nggak nih pengalamannya Mili dalam membesarkan anak-anak? Boleh Yang cerita berhubungan buat dengan kita kebiasaan buruk ya. Iya. Saya punya, dulu saya punya kebiasaan buruk. Kalau marahin anak-anak saya itu kata-kata saya kasar gitu ya, maki-maki, terus sumpah serapah, terus selain itu juga saya mukul gitu ya, mukul anak saya. Tapi bukan pukulan yang rohani seperti yang di Alkitab ada yang diajarkan gitu, bukan. Tapi pukulan saya itu emosional dan ngawur ya gitu. Saya dibesarkan dengan perlakuan yang sama oleh papa saya. Jadi saya itu kenyang besar dengan pukulan, terus kata-kata kasar, kata-kata kayak kotor gitu ya. Tapi saya nggak menyalahkan papa saya karena saya akhirnya tahu kalau papa saya itu sebenarnya juga korban gitu. Saya sadar gitu ya waktu ceritanya waktu saya kecil diperlakukan papa saya seperti itu ya. Setiap kali saya dipukul, setiap kali saya dikata-katai, itu saya itu mikir gitu dalam hati. Saya punya janji terhadap diri saya sendiri. Nanti kalau aku punya anak, aku nggak akan bakal giniin anakku gitu. Aku nggak akan mukul anakku, aku nggak akan ngata-ngatai anakku seperti ini gitu ya. Dalam pikiran saya itu saya pegang itu gitu ya. Waktu saya punya anak dan anak-anak saya itu mulai tumbuh besar, namanya anak ya ada nggak disiplinnya, ada nggak nurutnya, ada nakalnya. Mulailah saya marah gitu. Dan waktu saya marah itu keluar kata-kata yang kasar, yang kotor, saya mukul. Itu persis seperti yang papa saya lakukan ke saya gitu. Kata-katanya itu persis sama, bahkan intonasinya pun tuh bisa sama gitu. Nah waktu itu terjadi saya itu sadar, loh kok aku gini ya gitu. Ini kan aku kan sudah janji dulu gitu, aku nggak bakal gini gitu. Ketika saya sadar saya berusaha gitu, saya berusaha untuk oke, aku nggak boleh gini, aku nggak boleh gini. Saya berusaha sekali gitu untuk bisa lepas dari kebiasaan buruk itu gitu. Tapi yang ada semakin saya berusaha itu saya selalu gagal gitu. Saya nggak bisa gitu. Puncaknya suatu hari saya marah, waktu saya marah anak saya pukul anak saya. Waktu itu saya pukul sampai anak saya berdarah gitu ya. Di situ saya sadar gitu, saya kayak kesetrum gitu, waktu lihat darah itu saya kesetrum gitu. Saya mikir gini, papa saya aja dulu tuh nggak pernah gitu mukul saya sampai berdarah ya. Saya kok bisa gitu ya, mukul anak saya sampai berdarah gitu. Saya mikir gitu, berarti saat ini gitu, saya itu sedang menciptakan seorang manusia yang nantinya akan jadi lebih buas dari saya gitu. Mikirkan itu tuh saya membuat saya takut dan apa ya, serem, ngeri gitu. Saya membayangkan itu ngeri gitu. Disitulah saya menyerah gitu ya. Saya menyerah, saya datang kepada Tuhan, saya bilang Tuhan, aku minta ampun gitu ya. Aku minta ampun Tuhan gitu. Dan aku
nggak sanggup Tuhan, aku sudah berusaha untuk bisa lepas dari kebiasaan buruk ini, tapi aku nggak sanggup. Tapi aku mau berubah Tuhan gitu. Apa Tuhan yang aku harus lakukan gitu. Waktu itu ada satu kalimat ya yang terngiang di kepala saya gitu. The truth will set you free. Kata-kata itu kemudian saya renungkan gitu. Truth will set you free. Saya tahu itu ada di Alkitab gitu ya. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi kebenaran apa gitu ya. Tapi Tuhan tuh baik ya, Tuhan tuh setia gitu. Kalau kita ngomong sama Tuhan, kita ngaku dosa pada Tuhan, Tuhan tuh setia gitu ya. Tuhan itu dengan berbagai kejadian, dengan orang-orang di sekitar saya, itu membawa saya untuk tahu the truth seperti apa yang akan membebaskan saya gitu ya. Akhirnya Tuhan membawa saya untuk melakukan disiplin rohani lebih lagi gitu ya. Saya jadi rajin baca firman, saya rajin saat teduh, saya rajin doa. Saya akhirnya dipertemukan dengan komunitas yang membangun saya secara kerohanian gitu ya. Saya juga diperkenalkan sama Tuhan kelas Motherwise, juga kelas-kelas lainnya gitu ya, yang membantu saya gitu. Awalnya Tuhan itu membukakan bagi saya akar kebiasaan buruk yang saya lakukan itu ada akarnya gitu. Ternyata meskipun selama ini hubungan saya sama papa itu selalu baik-baik aja gitu ya. Meskipun saya waktu kecil perlakuannya seperti itu gitu. Tapi hubungan saya baik-baik aja gitu sama papa. Tapi ternyata saya itu belum pernah melepaskan pengampunan kepada papa saya. Itu akarnya gitu. Jadi ketika saya tahu itu, saya belajar untuk mengampuni papa saya gitu ya. Saya melepaskan pengampunan, masa lalu saya seperti apa saya ampuni gitu. Saya menerima, saya mengampuni. Kemudian dengan berjalannya waktu Tuhan itu memberi saya banyak ayat-ayat firman yang menguatkan saya, yang membebaskan saya gitu. Seperti contohnya ayat yang saya pegang gitu ya, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah. Karena di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk lepas dari kebiasaan yang buruk. Ayat itu saya pegang gitu. Jadi saya itu gak berani lagi jauh-jauh dari Tuhan. Kemudian ada juga ayat yang meneguhkan siapa saya, identitas saya gitu. Aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidupku sudah mati bersama Tuhan Yesus di kayu salib. Namun aku sekarang hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus hidup dalamku. Ada banyak sekali ayat-ayat itu yang membuat saya itu jadi menang gitu ya, dari kebiasaan buruk itu. Saya diingatkan juga gitu, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi biarlah perkataan yang membangun. Hendaklah kamu lemah lembut, sabar. Pokoknya banyak sekali ya ayat-ayat itu yang selalu mengingatkan saya gitu loh. Mengingatkan saya untuk gak bisa, kalau kamu jalan sendiri gak bisa. Harus kekuatan Tuhan yang memampukan kamu gitu. Tapi di perjalanannya juga bukan yang saya langsung bebas dari kebiasaan buruk itu ya gitu. Tapi perlahan itu saya jadi lebih baik dan akhirnya saya bisa menang gitu ya. Sekarang saya kalau marah juga nggak ngomong kotor, nggak ngomong kasar, mukul itu juga nggak pernah gitu ya. Puji Tuhan lah gitu. Dan di perjalanan saya juga menang dari beberapa kebiasaan buruk yang lain. Kalau saya amati gitu ya, semua kebiasaan buruk itu ada akarnya gitu, ada akarnya. Dan tapi satu yang saya tangkap juga gitu ya, saya pelajari juga bahwa jawabannya itu cuma satu gitu, the truth will set you free, itu aja. Thank you Willy. Cik Mariani. Seringkali itu kita dengar gini. Jika ingin berubah, percaya aja. Kan kita sering dengar kata gitu. Bahwa kamu itu bisa berubah. Tidak ada hal yang mustahil bagi orang yang percaya. Tapi secara praktek, kenapa ya? Kadang itu kita ngerti apa yang baik.
Tapi yang keluar itu justru yang tidak baik, yang ada di dalam diri kita. Malah perbuatan yang jahat dan berulang terus itu terjadi. Nah, ini persis seperti saya ingat seperti dikatakan di dalam Roma 7 ayat 19. Ya, kata-kata Rasul Paulus itu. Betul. Nah, bagaimana kita harus meresponi dan bertindak dalam situasi ini? Ya, Rasul Paulus menghadapi seperti ini, dia ingin berbuat baik, tapi justru apa yang dia tidak kehendaki itu yang dia perbuat, Ya. gitu ya. Nah, Rasul Paulus bicara seperti ini karena dalam perjalanan kerohaniannya dia juga menghadapi manusia lamanya ya. Jadi walaupun kita sudah menerima Yesus, sudah bertobat istilahnya begitu ya. Tapi kadang-kadang hidup kita itu masih dikuasai dengan kecenderungan dari manusia lama. Kalau kita menghadapi demikian jangan frustrasi ya. Itu adalah suatu proses. Dikatakan di firman Tuhan, aku harus semakin berkurang supaya Kristus itu yang semakin bertambah. Jadi kalau semakin Kristus bertambah dalam hidup kita, maka manusia lama kita itu bisa berkurang. Seperti halnya misalkan ini kebetulan di sini ada gelas kopi ya. Kalau ini isinya kopi, gimana kita bisa mengeluarkan kopi ini dan menggantinya dengan air tanpa menjungkirnya ya. Nah, kita kalau mau mengganti isi kopi ini, kita terus isi air ini. Isi terus, lama-lama kopinya ini akan keluar dan digantikan dengan air. Demikian juga kehidupan kita, kebiasaan buruk kita itu kalau kita isi terus dengan firman Tuhan ya, dengan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang buruk ini akan menyingkir, akan pergi, dan itu perlu waktu. Jadi kalau kita masih seringkali gagal, jangan berhenti, jangan stop, tapi kita terus isi hidup kita dengan hal-hal yang berguna. Isi hidup kita dengan firman Tuhan setiap hari. Tadi kayak seperti Mili tadi ya. Iya, betul. Jadi kita harus selalu isi hal yang baik, yang benar dalam diri kita. Iya. Nah, bagi para ladies yang merasa saya ini perlu nih parenting, kita tanggal 10 Agustus di tempat ini di MDC ada seminar parenting. Jadi bagi para ladies yang merasa aku butuh dibekali. Seperti tadi Mili, dia berubah karena banyak firman, banyak kebenaran yang dia terima yang memerdekakan hidupnya. Nah, bagi para moms, kita juga buka hati ibu di bulan September. Bila para ladies yang di sini belum pernah ikut, saya sarani ikut. Saya merasa diberkati juga di hati ibu. Dulu banyak tahu, banyak mengerti, tapi tuh kayak dalam satu lemari bajunya berantakan gitu. Nah, ketika waktu ikut hati ibu, itu seakan-akan itu kayak ditata. Jadi mulai pikiran ini jadi mengerti, oh berantakannya ini gara-gara ini nih. Ketemu sumber-sumbernya. Iya. Ya, jadi bagi para ladies yang kepingin hidupnya dirubah, diisi yang baik, ayo join 10 Agustus dan hati ibu bulan September. Saya mungkin mau tambahkan sedikit ya yang sehubungan dengan yang tadi. Itu Pak Andreas kan sering main golf ya, kadang dengan jemaat, kadang dengan teman-teman yang dia tidak kenal. Suatu hari dia main golf dengan jemaat dan jemaat ini membawa temannya yang Pak Andreas tidak kenal. Nah, ketika main seringkali teman-teman baru ini gagal mukulnya melenceng terus gitu. Tapi dia orang ini kelihatannya tetap tenang aja katanya Pak Andreas, sampai satu saat temannya itu nyeletuk. Pak Andreas, tumben loh ini si A ya misalnya, si A ini
mainnya padahal elek gini, kok dia ini bisa menjaga kata-katanya. Loh, memangnya kenapa? Loh, biasanya Pak Andreas setiap dia pukulannya jelek, selalu yang keluar dari bibirnya ini adalah umpatan, makian. Tapi kalau di hadapan Pak Andreas kok manis, ya, kok tidak keluar itu perbendaharaannya yang buruk itu. Terus si A ini jawab, iya Pak Andreas, kalau ada Pak Andreas ini saya sungkan, saya bisa ngerem. Tidak ada kata-kata umpatan yang keluar. Itu. Karena saya sadar ini ada Pak Pendeta di sini. Nah, kalau kita mau ya mengubah kebiasaan buruk kita itu kalau gagal, ingat saudara, ada Tuhan yang bersama-sama kita ya. Sungkan sama Tuhan ya. Masa aku bolak-balik melakukan kebiasaan buruk, sungkan. Ada Tuhan dalam hidup kita. Ya, betul sekali. Cimariani, tadi ini yang kita bahas itu kan kebiasaan buruk yang terjadi dalam diri kita sendiri. Ya. Nah, bagaimana dengan kebiasaan buruk yang terjadi ketika kita berinteraksi media sosial? Kadang itu kita jadi kecanduan ya, perlu waktu berjam-jam untuk lihat IG, TikTok, untuk lihat update apa yang terjadi, jangan si A, B, C, D sampai Z balik lagi gitu. Terus belum lagi sosialita ini, kalau kita kumpul ibu-ibu sosialita, kita mulai namanya gosip. Gimana ada wanita di situ ada gosip. Nah, gimana cara kita itu menanggapi gosip-gosip itu? Dan kalau sudah kumpul cerita, wah aku beli barang ini, beli itu, gini. Jadi kita ini jadi wanita yang impulsif. Nggak mikir udah gitu. Punya nggak nih tips untuk ngatasi kebiasaan buruk yang terbentuk dalam sosial media sosial dan itu kita tahu itu bisa merusak kita. Ya, ini bagus kalau sadar gitu ya. Sadar, oh iya ya, kebiasaanku ini tidak baik ya. Tapi banyak orang sayangnya itu tidak sadar bahwa itu kebiasaan itu memiliki dampak buruk bagi hidup kita. Kita kan mikir, wah ini kan halal gitu ya. Kan nggak apa-apa toh kita ngelakuin kumpul-kumpul atau apa gitu ya. Kan kita bukan melakukan sesuatu yang negatif. Itu ada ayatnya ya di 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi yang pertama itu penting kita itu sadar bahwa itu kebiasaan itu buruk, mungkin halal tapi tidak berguna. Gitu. Yang kedua kita juga perlu pikirkan harga yang harus kita bayar. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu ada konsekuensinya, ada dampaknya bagi kehidupan kita. Bisa merugikan diri kita sendiri ataupun keluarga kita. Kalau kita seharian main gadget terus, Insta terus ya. Dan akibatnya anak-anak terbengkalai. Mamanya lihat IG terus, anaknya ngomong, tanya sesuatu, mamanya nggak jawab. Jadi anak-anak jadi kurang perhatian, suami mungkin tidak dipedulikan. Waktu kita akhirnya habis sia-sia, tidak ada sesuatu yang baik ataupun berguna yang dihasilkan. Itu. Kemudian juga kita perlu pikirkan ya dampak buruknya. Kenikmatan sesaat itu memiliki dampak buruk juga. Ya, yang tadi anak kena dampak buruknya juga. Kalau misalnya kita nonton drakor salah enggak? Enggak salah nonton drakor, tapi jangan sampai kita diperhamba dengan drakor. Kalau sudah nonton drakor itu berseri-seri, kalau enggak selesai Enggak tidur. Nah, enggak tidur ya. Itu. Jadi jangan sampai kita itu diperhamba dengan drakor. Itu yang rugi kita sendiri. Berapa jam waktu kita yang dicuri oleh drakor ya. Ada quotes yang mengatakan kita ini adalah
apa yang kita tonton, kita akan menjadi seperti apa yang kita tonton ya. Makanya anak-anak itu gampang terpengaruh. Opa. Oh, ya, opa. Anak-anak nonton film apa dia ngikut. Ya, dia ngikut. Gayanya Naruto diikuti begitu. Ya, arek remaja suka nonton, suka Korea. Wah, ikut itu. Sampai dulu anak saya senang dengan boyband Korea. Aku mau punya suami orang Korea. Dia gitu. Itu akan mempengaruhi. Apa yang ditonton itu sangat mempengaruhi. Nah, ibu-ibu juga nggak sadar juga mempengaruhi kita, mungkin bajunya, gayanya. Jadi apa yang ditonton itu akan mempengaruhi hidup kita. Jadi pikirkan dampak buruknya. Dan kita juga perlu disiplin. Ya. Melatih diri kita dalam menguasai diri ya. Minta bantuan Roh Kudus. Kalau kita tidak mampu, Tuhan aku mau, tapi aku minta kemampuan dari Engkau Tuhan, itu ya. Roh Kudus akan memberi kemampuan kepada kita, mengingatkan kita seperti seorang atlet itu ya. Tiap-tiap di firman Tuhan dikatakan tiap orang yang turut mengambil dalam bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi kita belajar, disiplin, melatih diri untuk menguasai diri kita dalam segala hal. Supaya kita tidak diperhamba itu tadi ya. Jangan kita menjadi hamba drakor, hamba IG, hamba Facebook dan sebagainya. Gitu. Jadi kita juga harus tergantung komunitas kita ya. Betul. Komunitas itu sangat mempengaruhi. Kita perlu, kalau komunitas kita nggak baik, ya perlu kita tinggalkan, ganti dengan komunitas baru yang saling mendukung, saling menopang, seperti komunitas di Bible & Go. Karena itu datang terus di Bible & Go. Di sini kita bisa memiliki komunitas yang baik. Di 1 Korintus 15 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu kita perlu pilih teman pergaulan kita, perlu kita pilih. Ya, betul sekali. Mari para ladies, saya buka pertanyaan. Mungkin ada para ladies yang ingin bertanya. Mumpung ada pakarnya di sini. Yuk, siapa yang ingin bertanya? Jangan Boleh sulit-sulit, angkat tangan. tanyanya jangan sulit-sulit. Ada yang ingin bertanya? Bisa angkat tangan supaya bisa dibantu diberikan mic-nya. Oh oke. Yang di belakang Ci. Mungkin bisa berdiri boleh supaya orang bisa melihatnya. Terima kasih. Terima kasih. Mau tanya gimana caranya kita bisa punya motivasi yang kuat untuk tetap konsisten dalam mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Soalnya kadang kan prosesnya nggak gampang buat seperti itu. Thank you. Ya. Bagaimana cara merubah Supaya kita memiliki motivasi yang Motivasi kuat, yang kuat. untuk tetap konsisten ya. Meskipun prosesnya itu tidak mudah. Memang semua itu butuh proses ya, tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Kita harus memberi pengertian ini ya, motivasi kepada diri sendiri. Kalau aku lakukan ini terus, ini enggak baik. ya. Akan nantinya itu akan membuat aku menyesal di kemudian hari. Jadi memang tidak ada hal yang baik itu seperti yang tadi kita bilang itu, saya bilang itu tidak ada hal yang baik itu datang dengan mudah. Hal yang baik itu tidak ada yang datang dengan mudah, harus diperjuangkan. Ya. Tapi kita juga harus percaya, seperti yang di buku itu, kita harus percaya bahwa kita ini bisa berubah, kita beriman ya. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi jangan kita kalah sebelum bertanding ya, belum wis rasanya aku ndak bisa ini. Aku tidak bisa turun berat badan. Nah, belum udah menyerah. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa kita ini bisa berubah.
juga mungkin juga perlu ya support dari keluarga, teman dekat itu. Sehingga keluarga kita perlu cerita dengan teman dekat. Aku ini kebiasaannya gini loh, gitu ya, bisa ceritakan. Mungkin kamu ada saran atau apa, ya kita perlu support dari teman atau keluarga yang bisa mengingatkan kita. Karena kebiasaan buruk itu kalau dibiarkan terus-menerus akhirnya bisa menjadi lifestyle. Terus kita jadi biasa dan akhirnya kita tidak merasa salah lagi juga bisa begitu kalau itu kita biarkan. Seperti kita ya waktu kecil disuruh sikat gigi itu kan nggak suka. Kepengennya langsung tidur, kan nggak suka. Tapi terus orang tua kita memaksakan kita sikat gigi. Sampai akhirnya itu jadi suatu kebiasaan yang melekat dalam hidup kita. Sekarang kalau kita nggak sikat gigi itu nggak enak rasanya. Padahal dulunya kita males, nggak mau, nangis disuruh sikat gigi. Tapi terus itu dibiasakan sampai akhirnya menjadi lifestyle dalam hidup kita. Dan penting juga kita ambil keputusan ini. Yang penting kita ambil keputusan. Aku mau stop itu, ya. Aku mau stop itu perlu kita meyakinkan dan aku bisa dengan kekuatan yang dari Tuhan. Itu. Oke, menjawab ya. Oh dan juga kebiasaan buruk itu kadang kan kita bingung ya. Terus aku ndak nonton drakor. Terus waktuku kosong, apa yang mesti aku lakukan? Ya, biasanya aku mungkin kumpul-kumpul dengan sosialita yang lain. Terus apa yang aku lakukan? Ya itu ganti. Kalau tadinya kumpulannya tidak baik, ganti dengan datang ke Bible & Co. Begitu. Terus misalkan, jadi kita harus mengganti kebiasaan buruk itu langsung kita ganti dengan kebiasaan yang baik. Jadi misalkan kalau biasanya nonton drakor, kita cari lainnya, kegiatan yang lainnya. Aku mau menambah sesuatu dalam hidupku supaya apa? Aku mau belajar masak atau mau belajar sesuatu lah. Supaya kita juga tidak cepat pikun tadi itu, ya tidak cepat menjadi tua. Belajarlah sesuatu yang baru itu. Berkarya dalam hidup ya. Berkarya. Jadi lakukan hal-hal yang baik. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Para ladies silakan. Sebelah kiri saya Pak Kanan. Oh oke. Harus berdiri, C. Iya, supaya pada tahu nih siapa nih. Selamat pagi, C. Pagi. Mariani, C. Ya, Lili. pagi. Saya mau tanya bagaimana cara praktis atau mungkin contoh-contoh cara mengajak keluarga, termasuk anak-anak dan suami untuk menghilangkan kebiasaan buruk tanpa terkesan kita itu cerewet atau suka ngatur-ngatur. Apalagi kan mungkin kita mama-mama ya, maksudnya kebanyakan ayo makan, ayo minum, jangan lupa minum, jangan lupa belajar kayak gitu. Itu sih contoh praktisnya. Ya ini Terima gimana kasih. nih Ci? Ya, nah ini saya juga kebetulan juga punya pengalaman ya. Anak saya yang kedua itu perempuan, Karina itu dulu juga dia itu walaupun dia itu anak yang kreatif, anak yang pandai. Karena itu kadang di sekolahan dia merasa aku sudah bisa. Terus akhirnya dia ini agak kurang ajar kalau sama guru. Kadang dia itu seenaknya, ngomong seenaknya, kadang enggak mau mengikuti perintah guru. Makanya itu setiap dia kenaikan kelas, saya selalu bicara dengan wali kelas. Saya bilang selalu, Bu, kalau Karina ini jangan diperlakukan spesial. Ibu tidak usah takut, kalau dia salah hukum saja Bu yang berat biar kapok, saya bilang gitu. Karena biasanya takut kan, ini anaknya Pak Pendeta ini, kan nanti gurunya malah yang dimarahi. Saya bilang nggak usah takut, anak saya kalau perlu didisiplin di kelas, didisiplin aja. Jadi ya nggak tahu dia pernah kena hukuman apa aja. Satu kali dia bilang, Ma aku tadi sampai disuruh nyapu Ma. Ya kamu salah sih, ya itu kamu harus ngikuti prosedur. Ma protes Ma. Nggak mau, saya tidak pernah protes ke sekolah. Saya bersyukur karena sekolah ini juga ikut membantu dalam mendidik karakter anak saya. Karena itu daftarkan ke sekolah MDC.
Nah, kembali lagi ke Karina ini. Dia itu juga ini pernah sampai membuat gurunya menangis juga. Pernah dia. Pernah itu kertas ulangan mungkin dia disalahin sama gurunya. Kalau gitu-gitu saya bilang ya kamu maju sendiri ke gurumu. Dia protes mungkin tidak diterima sama gurunya, kertas ulangan itu diuntel-untel itu ya, dilempar tempat sampah itu di depan gurunya. Kan ya kurang ajar ini, kurang ajar, saya sampai dipanggil oleh gurunya itu. Kemudian dia juga sering ngomong, dia sering ngomong ini nggak baik kan. Kadang kalau ke rumah ini kok dia dapat perbendaharaan baru, dia suka ngomong, iyo cak gitu. Saya bilang, Karina, apa ini Karina? Saya bilang, Karina, kalau yang ngomong-ngomong gitu itu orang yang di pinggir-pinggir jalan. Saya bilang gitu, tapi kamu sebagai orang yang berpendidikan, kamu harus bicaramu itu harus yang sopan. Saya bilang gitu. Jadi kita harus memberi pengertian kepada mereka. Kalau kita marahi gitu, kan dia nggak menangkap maksudnya gitu. Nah, kemudian akhirnya dia senang ini loh. Idolanya itu Kate Middleton. Terus ya waduh Ma ini ya Ma cantik ya, orangnya anggun ya Ma. Nah ya itu adalah orang-orang kerajaan. Saya bilang gitu, lihat gayanya beda. Mau jadi itu putri, princess, saya bilang dia harus latihan cara belajar, cara berjalan, cara ngomong dilatih gitu. Makanya kamu kalau ngomong juga tidak boleh sembarangan. Kita harus berbicara sebagai orang. Kalau kita mau ini maksudnya orang itu menghargai kita, kamu juga bicaranya juga nggak boleh ngawur. Cara berdandanmu juga nggak boleh ngawur, karena orang itu memperhatikan kita. Jadilah anak-anak yang bisa menjadi teladan. Saya bilang gitu sama dia. Tadinya dia itu tomboy apa, terus Ma, jadi aku mau berubah. Ya kamu bisa Ma, tapi jangan diketawai ya Ma kalau aku berubah. Karena dia biasanya kan suka kasar, tapi aku ganti Ma, aku mau ngomong yang halus. Ya bisa. Saya bilang gitu. Dan dia berhasil, saudara, berhasil. Kalau saudara ketemu Karina sekarang berubah. Ngomongnya nggak halus. Berbeda dulu padahal aduh kasar itu. Sampai gurunya itu Mem Putri bilang sama Karina, Karina kalau ingat kamu ini Mem jadi terhibur. Karena Mem kalau lihat anak yang nakal-nakal itu, Mem ingat kamu Karina. Karina aja bisa berubah jadi luar biasa. Pasti murid-muridnya Mem yang nakal ini bisa berubah. Luar biasa. Jadi jangan menyerah, terus kita nasihati anak kita ajak komunikasi. Jangan dimarahi aja, ajak komunikasi. Jadilah teladan. Jangan kita ikut marah-marahi anak kita, tapi jadilah teladan. Begitu. Kalau anak-anak kecil misalnya yang lebih kecil dia suka game, untuk menghilangkan kebiasaan buruknya ajak mereka jalan-jalan, melakukan aktivitas yang lain, olahraga, supaya mereka tidak teringat gamenya gitu. Jadi rubah kebiasaan mereka gitu. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi, boleh? Ya, pagi. Oh, oke. Ya, saya ini orangnya kan pemalu, tapi bukan cuek ya. Nah, bagaimana cara saya itu keluar dari zona nyaman saya dan saya ini bisa punya komunitas yang baru dan mendukung untuk pertumbuhan dalam hidup saya. Oke, gimana? Terima kasih. Ya, saudara kalau tahu ya, saudara kalau kenal saya beberapa puluh tahun yang lalu. Ini ipar saya Indayani ini dulu teman sekolah saya juga. Tahu, sekarang saya ini orangnya beda. Dulu saya tuh malu, minder, tidak berani kumpul-kumpul. Begitu ya. Nah, itu sebetulnya juga punya problem dengan citra diri ya. Saya merasa aduh aku ini siapa ya? Aku ini enggak bisa apa-apa. Itu problem citra diri ya. Jadi kita harus sadar bahwa oh, aku ini orang yang spesial di mata Tuhan. Jadi aku tidak boleh minder ataupun malu. Tapi kita juga perlu
mengalahkan itu ya, mengalahkan rasa minder itu kita perlu kalahkan ya, dan kita perlu belajar untuk supaya kita bisa bersosialisasi dengan lebih baik lagi. Dulu waktu anak-anak masih remaja ada buku wajib yang diharuskan oleh Pak Andreas baca. Kevin punya sendiri, Karina punya sendiri, yaitu bukunya Dale Carnegie. Judulnya How to Win Friends and Influence People. Nah, itu di situ diajarkan gimana kita bisa bersosialisasi dengan yang lain. Sehingga kita bisa keluar dari ini ya, kayaknya penjara kita sendiri, dunia kita sendiri, tapi kita boleh bergabung dengan komunitas yang positif gitu. Oke, sudah ya pertanyaannya? Ada lagi? Enggak? Oke, Ci, ngomong-ngomong ya, semua yang kita lakukan ini tuh tujuannya satu, kita itu ingin bahagia dan ingin hidup lebih baik. Nah, tapi dalam suatu kebahagiaan, mencapai kebahagiaan dalam keluarga kita, terkadang itu kebahagiaan kita ini masih cenderung kayak egois gitu. Misalnya ya, kita mau holiday sama satu family gitu. Tapi waktu holiday itu kalau mama-mama gitu langsung mikir, nanti waktu ke sana saya harus ke toko ini, saya mau beli ini, saya begini. Jadi kayak sibuk dengan keinginannya sendiri gitu. Padahal misalnya anaknya kepingin pergi ke alam main, terus mama, aduh panas di sana nanti mama hitam gitu. Sedangkan papanya itu kepingin quality time. Tapi namanya perempuan ya, kalau udah pergi itu kadang nggak mau rugi. Kalau bisa perginya dari pagi pulangnya tengah malam gitu. Jalan terus semuanya harus dilewati dan dikelilingin gitu. Karena nggak mau rugi. Nah gini nih gimana ya, apalagi sekarang lagi ngetren nge-gym gitu. Bentuk body. Kalau 1 jam itu kayak kurang gitu. Bisa ikut kelas sampai 2 kali. Sampai kadang udah ikut 2 kali, teman saya bilang, pagi, sore. Iya sore ada yang pagi, lebih sore, bagus, siang, sore malam. pergi lagi gitu. Nggak mau rugi bayar gym, mahal gitu. Nah ini gimana ya, supaya kita itu nggak fokus dengan keegoisan kita. Bahagia tapi semuanya itu ikut merasakan gitu. Ya seperti yang Bu Ani Pangela pernah katakan, kalau kita siap nikah itu artinya kita harus siap mati ya. Siap nikah, siap punya anak itu artinya siap mati. Mati terhadap keegoisan kita. Kalau kita tetap egois, kita punya anak kita tetap egois, pasti anak kita ndak karu-karuan nanti. Ndak keurus. Wis ndak tahu pokoknya wis tak serahkan pembantu, kita nge-gym pagi sampai sore. Itu artinya kita tidak siap mati. Kalau kita punya anak, kita harus siap mati, berkorban untuk mereka. Begitu. Saya ingat pengalaman saya waktu honeymoon ya ini. Pak Andreas mengajak saya honeymoon ke Singapura. Saya belum pernah ke Singapura. Saya diajak ke Singapura. Nah, Pak Andreas berusaha menyenangkan saya dengan caranya dia. Saya diajak ke toko peralatan golf. Ya saya bengong, nggak ngerti apa-apa. Habis itu diajak ke toko buku. Ya saya suka sih ya, tapi ya bosen lama-lama itu terus berjam-jam ngikuti dia. Maksudnya dia menyenangkan saya, tapi dia enggak ngerti cara menyenangkan dengan caranya dia sendiri. Nah seringkali kita juga begitu, seringkali kita ngajak anak-anak, ayo ikut makan. Diajak makan rujak, anak-anak enggak bisa makan rujak, mamanya yang makan gitu. Kita happy, tapi anak-anak tidak happy. Tapi mari kita belajar menyalipkan keinginan kita supaya suami kita, anak-anak kita bisa bahagia. Ketika mereka bahagia bukannya kita terus sedih loh. Justru kita melihat mereka bahagia, kita jadi ikut bahagia. Nah itu. Oke, Ci, untuk kata-kata penutup ada nggak nih 1-2 kata untuk menyimpulkan
Ya. keseluruhan hari ini? Ya, saya harap ini ya ayat yang diingat ya di 1 Korintus 6 ayat 12 boleh dicatat 1 Korintus 6 ayat 12 nanti dibaca di rumah. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi jangan mau hidup saudara diperhamba. Yang kedua, sadari bahwa kita ini memiliki kuasa untuk mengontrol diri kita. Kita memiliki kuasa, kita bisa mengontrol dan kita bisa menghindari kebiasaan buruk. Apalagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kita. Terus yang ketiga, menang atas kebiasaan buruk itu bukan masalah apakah aku mampu, tapi masalahnya adalah apakah aku mau. Itu. Ya. Ya, itu Apakah saja. aku mau? Iya, bukan Oke. aku mampu tapi apakah aku mau. Disitulah kuncinya. Oke, ladies. Dengan demikian selesailah obrolan kita dengan Cimariani. Setelah ini kita akan diskusi kelompok gitu. Kita saling sharing kegagalan kita, terus bagaimana kita harus menanggapi semuanya itu ya. Dan saya mau mengingatkan jangan lupa hadir kembali di Babel & Co minggu depan. Bawa teman kalian yang merasa wah ini mereka perlu nih diajak ke Babel & Co. Ajak teman-teman kita semua kumpul di tempat ini punya komunitas yang baru. Dan satu lagi ada program yang sangat bagus di gereja kita, Renew. Akan diadakan di akhir bulan Agustus. Shine Woman Conference. Yes, betul. Bagi yang belum mendaftar, pastikan para ladies daftar hari ini. Saya Lili dan narasumber hari ini Cimariani undur diri. Terima kasih. God Tuhan bless berkati. you.